Selamat pagi semuanya, kembali bersama saya pada pelajaran ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang prinsip dan motif ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi dan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Pada submateri hari ini, kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Ada beberapa pembagian ilmu ekonomi yang ditinjau dari ruang lingkup ekonomi yang dipelajari. Cabang ilmu ekonomi yang ada juga dibagi berdasarkan bidang yang dibahas. Nah, menurut Alfred Steiner dan Douglas, ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi deskriptif akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Melalui ekonomi deskriptif, kita dapat melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya atau fakta yang terjadi dalam kegiatan perekonomian. Contoh dari ilmu ekonomi ini adalah krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Ilmu ekonomi teori berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi yang berhubungan dengan ekonomi dalam masyarakat. Ilmu ekonomi teori berkembang menjadi ekonomi mikro dan juga makro. Ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu terapan adalah ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, kalau kita berbicara masalah tersebut, pasti yang ada di pikiran kita adalah jual beli. Padahal, ilmu ekonomi tidak membahas masalah itu saja. Karena apa? Ternyata, ilmu ekonomi mempunyai 8 cabang. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter, yang membahas dan mengkaji mengenai fungsi, sifat, dan juga pengaruh dari uang terhadap perekonomian. Contohnya perbankan, inflasi, tingkat suku bunga. Yang kedua, ekonomi publik, yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Contohnya kebijakan subsidi, pajak, APBN, dan APBD. Ketiga, ekonomi industri, yang membahas mengenai interaksi dari berbagai perusahaan di dalam sebuah industri. Contohnya persaingan usaha, kinerja perusahaan, dan ekonomi mikro. 4. Ekonomi internasional, yang membahas mengenai kegiatan perekonomian suatu negara dengan negara lain, contohnya kegiatan ekspor-impor. 5. Ekonomi regional, yang mengkaji mengenai industri ekonomi yang terjadi di suatu wilayah dengan wilayah lain, contohnya demografi, transportasi. 6. Ekonomi sumber daya alam, yang membahas mengenai analisis masalah dan juga alokasi dari sumber daya alam yang optimal berdasarkan ekonomi. Contohnya eksternalisasi positif dan negatif. 7. Ekonomi SDM, yang membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan faktor sumber daya manusia. Contohnya produktivitas pekerja, pengangguran, dan jumlah UMR. 8. Ekonomi syariah, yang bertujuan menerapkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, prinsip bagi hasil dan penghapusan riba pada perekonomian. Berikutnya, mengenai ekonomi syariah. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai ekonomi syariah. Di antaranya, menurut M. Amanan, ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
Sedangkan menurut Muhammad Amin Suma, ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Maka dapat kita simpulkan bahwa ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islam. Selanjutnya, karakteristik ekonomi syariah. Pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. 4, mengakui kepemilikan multijenis. 5, terikat akidah, syariah, serta moral. 5, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah, dan yang terakhir melarang praktik riba. Prinsip ekonomi syariah. Menurut Profesor Dr. Haji Juhaya S. Praja, menyatakan prinsip-prinsip umum ekonomi syariah adalah hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah. Negara adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani. Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemanusiaan. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan ketetapan Allah. Selanjutnya, perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada 5 hal yang membentuk sistem ekonomi syariah. Yang pertama, kepemilikan perseorangan atas faktor produksi berlaku. Yang kedua, rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Yang ketiga, negara berperan dalam menanggulangi fakir miskin dan orang-orang terlantar. 4, keadilan sosial sangat penting. Dan yang kelima, penghapusan riba dan implementasi zakat.